Kita kibarkan bendera, saudara. Sudah korban satu mati, Panglima Manguni, saudara. Ya, sudah satu mati Panglima Manguni. Itu mungkin perlu dijadikan pahlawannya Galarua itu, Pak Santi Hammer. Perlu kita kasih samperin ke sana, kasih bela sungkawa dari Galarua. Mungkin Pak Samin perlu datang itu, Pak. Datang ke sana, Pak, kalau perlu, Pak. Kita bikin sesuatu, ya. Dia berani loh, dia berani loh. Dan sekarang tulisannya apa, saudara? Kita akan basmi Islam radikal di seluruh Sulawesi Utara, di seluruh tanah Minahasa. Itu nanti untuk pengibaran bendera Israel, kita akan ajak ya Papua, Laskar Manguni, pemuda Batak, ya pemuda Batak Bersatu itu ya, pemuda Ambon, Yong Ambon itu ya, Yong Maluku itu, kita ajak semua, saudara. Kita ajak, ya. Ini ada, saudara ya. Kasih itu ya tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Tadi yang si profesor tadi ngajar. Kamu tidak boleh diam, saudara. Kalau ada ketidakbenaran, kamu tidak boleh diam. Ya, kamu harus teriak. Karena suatu ketika kamu akan mengalami ketidakadilan dan kamu akan nggak ada yang bela. Saudara tahu kenapa hari ini saya banyak yang bela? Kenapa saya hari ini dilindungi oleh semesta ini, saudara? Karena saya berteriak tentang keadilan untuk kalian semua, saudara. Ketika kalian semua diam, ketika Gilbert ngutukin saya, ketika pendeta-pendeta ngutukin saya, makanya semesta ini melindungi saya. Ya, dan saya tunjukkan kepada Anda betapa hebatnya saya ngantem pemerintah Indonesia dan orang Islam. Saya tambah makmur, saudara. Tambah ganteng, tambah dicinta. Donasinya tambah banyak. Karena saya dilindungi oleh semesta ini, saudara. Kenapa kamu jadi kutu kupret? Karena kamu nggak berani. Ya, saudara. Beda ya? Beda kamu dengan saya. Ya, saudara ya. Nah, banyak orang yang sudah di luar negeri, nggak ada. Hanya di kerumunan ini saja. Hanya di komunitas ini. Kita menyuarakan keberanian. Ayo, kamu harus berani, saudara. Kita kibarkan bendera Israel. Kita mau berkati Israel. Kita cetak 1000 bendera Israel. Dengan stiker-stikernya kita tempel-tempelkan ya. Stikernya itu nanti bagus ya, saudara ya. Ada gambar bendera Israel dengan bendera Palestina. Terus kita bilang apa? Damai di Yerusalem, damai di dunia. Ya, saudara ya. Oh, kita tidak masalah pro Israel, pro Palestina nggak ada urusannya, saudara. Kita mau ada damai. Dan damai itu hanya bisa dicapai bukan dengan perang. Israel, kenapa Israel mau gencatan senjata? Yang penting sandranya dilepas, saudara. Karena dia punya tugas kepada warga negaranya. Kalau Hamas menculik, beda, saudara. Ya, biadab itu teroris, ya, saudara ya. Dan itu yang dibela sama orang Indonesia. Kalian bela nih teroris ya. Kan memang kalian itu memang teroris. Jokowi itu teroris, Maruf Amin itu teroris. Bangsat-bangsat teroris kalian itu. Ya kalian itu memang negara teroris, bangsa teroris. Indonesia ini bangsa teroris, saudara ya. Bangsat teroris. Indonesia ini bangsat teroris, saudara ya. Terkenal di seluruh dunia kalian ini, bangsa teroris. Ya, kalian kan yang membiayai Hamas, Hizbullah, ya, Taliban, kan kalian yang biayain itu, saudara. Bangsa teroris kan? Pembakaran gereja, kan kalian yang membiayai kan? Memang bangsa teroris kan? Kalau kamu tidak mau disebut dengan bangsa teroris, ayo bersama dengan Galarua, kita kibarkan bendera, saudara. Sudah korban satu mati, Panglima Manguni, saudara. Ya, sudah satu mati Panglima Manguni. Itu mungkin perlu dijadikan pahlawannya Galarua itu, Pak Santi Hammer. Perlu kita kasih samperin ke sana, kasih bela sungkawa dari Galarua. Mungkin Pak Samin perlu datang itu, Pak. Datang ke sana, Pak, kalau perlu, Pak. Kita bikin sesuatu, ya. Dia berani loh, dia berani loh. Dan sekarang tulisannya apa, saudara? Kita akan basmi Islam radikal di seluruh Sulawesi Utara, di seluruh tanah Minahasa. Itu nanti untuk pengibaran bendera Israel, kita akan ajak ya Papua,
Laskar Manguni, pemuda Batak, ya, pemuda Batak Bersatu itu ya, pemuda Ambon, yang Ambon itu ya, yang Maluku itu, kita ajak semua saudara, kita ajak ya. Nah itu untuk itu perlu biaya saudara ya, karena kan untuk mengerahkan massa itu Anda perlu biaya, ya saudara ya. Ya Pak Robert, silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul, shalom untuk semuanya. Ah, iya memang saya sendiri secara pribadi ya sedih Pak ya, karena ini ya kejadian di daerah di mana ya saya dilahirkan ya, di daerah Minahasa. Dan ya memang sulit sebenarnya untuk saya menyampaikan di sini bahwa ya kawan-kawan yang ada di sini, saya harap juga ya memang ada keberanian gini ya, khususnya ya di sini saya tahu ada Teddy, supaya ya saya berhubungan juga dengan kawan-kawan di sana untuk suatu koordinasi di mana ya kita jangan sampai menerima ini para pendatang yang justru ingin menguasai daerah di mana kita dikenal dengan toleransi yang tinggi. Ini yang saya selalu kemukakan, bahwa toleransi itu tidak berlaku bagi kelompok khilafah yang memang menghendaki kehancuran. Demikian juga demokrasi. Demokrasi tidak ada artinya bagi mereka. Justru semua kebaikan-kebaikan daripada penataan sebenarnya demokrasi dan juga toleransi ini menjadi bumerang bagi mereka yang benar-benar ingin menerapkan toleransi ini, khususnya di daerah Minahasa. Jadi saya himbau pemerintah daerah di sana supaya jangan karena keinginan untuk jabatan, kedudukan, melupakan bahwa jati diri orang-orang Minahasa itu dihiraukan, sehingga mereka sebagai pendatang yang mencari usaha, makan dan segalanya di daerah Minahasa harus menerima kenyataan bahwa inilah toleransi itu. Jadi kita harus kembali kepada kesadaran yang nyata, bahwa jangan kita selalu berpegang kepada ya mengasihi sesama. Iya, kita mengasihi sesama, itulah yang kita tunjukkan, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang ingin menghancurkan sesuatu keadaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Keadaan di Minahasa kan sebenarnya itu aman-aman. Kita menerima, ya itulah selalu menjadikan lambang toleransi mungkin di Indonesia ya. Mendirikan rumah ibadah mana saja, khususnya ya mereka yang selalu memakai mayoritas. Begitu gampang. Tapi ini juga kebodohan-kebodohan daripada pemerintah daerah. Mulai daripada gubernur sampai kepada tingkat kelurahan yang terlalu naif atau lugu melihat bahwa ini orang-orang ini akan menghancurkan daerah kita. Ya ini sudah terbukti kok. Dan saya bersyukur tetap ada keberanian daripada masyarakat Minahasa ya. Memang kita dilindungi oleh hukum kok. Mengibarkan bendera siapa saja. Kalau bendera daripada teroris bisa dikibarkan, masa bendera daripada suatu negara yang menghargai kehidupan manusia justru dilarang. Ini adalah fakta bahwa pemerintahan kita memang sudah terpapar dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan karena ideologi agama. Oleh sebab itu, meskipun sudah terlambat, tetapi ini merupakan suatu kesadaran bagi kita semua. Baik itu di daerah maupun di internasional, khususnya di Amerika. Memang kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani menyatakan kebenaran itu. Di mana memang kebaikan-kebaikan itu tidak selalu mengakibatkan suatu kebaikan, tetapi justru suatu kehancuran. Jadi kita harus melihat bahwa keadaan seperti ini, khususnya di Indonesia, memang sudah terlalu jauh. Pemerintah membiarkan pembiaran demi pembiaran, dan mereka juga yang berada di daerah-daerah yang seharusnya peka melihat bahwa ini kita sudah kemasukan teroris, dibiarkan
begitu saja karena ya kompromi dengan politik, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan melindungi keluarga dari melihat secara jelas bahwa kalau ini terus ada pembiaran maka daerah kita akan hancur. Dan semoga ini menjadi pembelajaran dan jangan sampai menurunkan semangat daripada orang-orang, khususnya suku Minahasa, untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran karena kita dilindungi. Dan saya bersyukur mungkin ya salah satu daerah yang memang berani secara secara jelas untuk menunjukkan bahwa pro kepada Israel. Ya memang kita harus ada ketetapan, jangan kita abu-abu atau jadi munafik, non-blok, menjadi goblok. Karena sejak kenyataan selalu menyatakan bahwa tidak berpihak. Tetapi di sini kan kelihatan ini maling teriak maling, pencuri lah yang seperti ini. Kemunafikan. Selalu kalau ada apa-apa, justru Hamas dikaitkan dengan seluruh Palestina. Ini tujuannya apa? Propaganda. Dari dulu perang Israel terhadap teroris Hamas ini tidak secara keseluruhan dengan Palestina. Sekali lagi saya nyatakan bahwa Mahmud Abbas dalam hati kecilnya dia bersyukur Hamas ditumpas supaya posisinya juga dalam secara politik itu akan aman karena pemilihannya ditunda itu ya karena tidak ingin Hamas akan berkuasa secara keseluruhan di Palestina. Jadi ya kita harus tetap menyuarakan dan saya harap juga ya di Amerika ya ada ketegasan pergantian pemerintah nanti ya kita tahu bahwa ya Trump ini orangnya tegas dan dia akan melakukan apa yang baik untuk negara ini karena ya memang sulit untuk kita bertoleransi kepada mereka yang memaksakan ideologi. Ideologi itu tidak bisa dipangkas. Ya kita lihat saja dengan kebaikan daripada Israel yang melepas si Yahya Sinwar, apakah mereka bisa kembali kepada memikirkan kebaikan bagi rakyatnya? Ya tidak, justru dijadikan itu ya sebagai ya tameng-tameng untuk politik. Dia kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan teroris. Jadi kalau kita terlalu berbaik hati untuk ya orang-orang yang memaksakan ideologi seperti ini, ya kita yang akan hancur cepat atau lambat. Oleh sebab itu ya belum terlambat untuk saat ini kita diingatkan bahwa toleransi itu tidak berlaku bagi mereka yang tidak menghendaki toleransi. Jadi ya orang-orang Manado khususnya Minahasa yang dikenal dengan membuka diri kepada siapa saja dengan pergaulan mungkin yang gampang luas itu, tapi juga menjadi kebodohan dan tidak banyak lagi orang-orang Manado yang bersuara seperti yang kita ada di sini. Karena ya kebanyakan juga ya lebih mungkin memikirkan posisi atau ya justru takut. Ini banyak juga orang-orang kita di sini kok di Manado tapi ya nggak berani memberikan suatu statement. Kalau saya ya memang saya nyatakan bahwa dimanapun di WhatsApp grup di mana saja dan saya terlibat saya nyatakan kepada kontak di Minahasa saya sampaikan bahwa kita ini dibodohin dan kita yang termasuk orang-orang bodoh. Kita kadang-kadang di kalangan kita yang suka bertengkar, kadang-kadang lebih banyak cari muka kepada pemerintah. Pemerintah itu sudah jelas pro kepada khilafah dan kita lihat kan bagaimana polisi kebijakan atau polisi lah pemerintah di dalam perundang-undangan kita diselewengkan. Sehingga 78 tahun merdeka, apa yang kita dapatkan di sana. Cuman ya kita tidak lagi alert atau cermat untuk melihat bahwa kita justru itu dipakai Pancasila sebagai sesuatu kekuatan mereka untuk menghancurkan negara. NKRI harga mati. Harga matinya di mana? Kita dibodohi. Jadi saya tentang itu NKRI harga mati. Kita diikat untuk tidak boleh bergerak. Kita seharusnya diberikan kesempatan bagi mereka yang tidak ingin dipaksakan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, khususnya radikalisme ini. Kita bebas untuk merdeka. Kan kita dilindungi oleh hukum. Konstitusi kita menyatakan bahwa ya setiap
warga kita mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan. Jadi jangan sebaliknya, kalau bisa mengibarkan bendera teroris kok, bendera suatu negara yang membangun dunia dengan kemajuan-kemajuan teknologinya justru dimusuhi. Tapi bagaimanapun ya, saya bersyukur ada keberanian daripada khususnya dari Manguni di sana. Dan saya pernah bertemu dengan pimpinan dari mereka yang mana ya cukup mempunyai keberanian untuk, ya itulah tujuan kita. Memang dunia ini kalau kita diam, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Paul, ya itulah keuntungan bagi mereka yang ingin memaksakan. Oleh sebab itu juga seperti Amerika sudah kebobolan karena pemerintahannya yang lembek, pemerintahannya yang berkompromi, takut. Kejadian-kejadian yang ada karena apa? Pemerintahannya yang terlalu liberal dan menunjukkan kelemahannya sejak dikembalikannya Afghanistan, ditariknya tentara di Afghanistan. Apa yang terjadi? Ya Putin tidak bodoh melihat bahwa ya Amerika, politik luar negerinya dan pemerintahnya takut. Coba kalau ini zamannya Ronald Reagan atau Trump, ya nggak bisa lah. Hostages itu nggak perlu dibayar dengan ransom $1 billion. Cuma pemerintahannya Obama dan Biden yang seperti itu. Kenapa? Takut. Karena dengan kita memberi uang seperti itu, ini merupakan sesuatu kelemahan, indikasi bahwa ya disandra saja orang Amerika supaya ya mengalir uang. Dan uang-uang ini kemana? Dibantu kepada mereka yang ingin menghancurkan negara ini sendiri. Dan ini terjadi kan, sama dengan di Minahasa sana. Toleransi, orang Manado ya dikenal. Mbak Akan Maruf Amin ya pernah menyatakan di Sulawesi Utara toleransi. Toleransi apanya? Dia ingin untuk menghimbau supaya ya ada kemudahan bagi dia untuk bisa masuk berkampanye. Kita ini wake up call ya bagi orang-orang Manado yang masih takut untuk bersuara, untuk menyatakan kebenaran. Saya itu merasa sedih melihat kejadian seperti itu. Kok seenaknya? Dan wali kota ya, saya tahu wali kota di sana itu ya mandiri ya, harus ada ketegasan dong. Jangan biarkan seperti ini Iya. biarkan orang-orang Kita nonton video dulu Pak, supaya jangan jenuh.